Halo anak-anak semuanya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan majemuk, konjungsi, dan disjungsi. Pada pertemuan sebelumnya, Miss sudah jelaskan tentang pernyataan. Jadi pernyataan itu sebelumnya sudah Miss bahas adalah kalimat yang dapat kita tentukan nilai kebenarannya dengan pasti, apakah dia bernilai benar atau bernilai salah. Nah, sekarang pernyataan majemuk. Apa sih itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan tanda hubung logika. Nah, tanda hubung logika yang dimaksud di sini adalah konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk itu tergantung dari pernyataan-pernyataan yang menyusunnya. Jadi tergantung tanda logika yang digunakan. Oke, pada pertemuan kali ini kita hanya bahas dua tanda hubung logika, yaitu konjungsi dan disjungsi saja. Oke, yang pertama konjungsi. Nah, lambang atau simbolnya bisa kalian lihat pada slide. Nah, konjungsi ini adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Jadi, dua buah pernyataan kita gabungkan dengan kata dan di antara keduanya. Sehingga notasinya dibaca P dan Q. Nah, di sini juga sudah Miss tuliskan tabel kebenaran konjungsi. Yang pertama, BBB, itu artinya jika pernyataan 1 bernilai benar, pernyataan 2 juga bernilai benar, maka konjungsinya juga akan bernilai benar. Nah, yang kedua, jika pernyataan yang pertama bernilai benar, pernyataan yang kedua bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah. Yang ketiga, jika pernyataan pertama bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar, maka konjungsinya akan bernilai salah. Yang terakhir, jika pernyataan 1 bernilai salah, pernyataan 2 bernilai salah, maka konjungsinya juga bernilai salah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Jadi, jika salah satunya bernilai salah atau keduanya bernilai salah, maka konjungsinya juga akan bernilai salah. Nah, di sini Miss sudah tambahkan catatan. Jadi dalam konjungsi, kata dan, kalau tadi kan Miss jelaskan kata hubungnya itu menggunakan kata dan. Nah, kata dan ini dapat diganti menggunakan kata tetapi, walaupun, hanya saja, apabila kedua pernyataan itu tidak saling berkaitan. Oke, supaya lebih jelas kapan menggunakan dan, kapan menggunakan tetapi, atau walaupun, atau hanya saja, Miss akan jelaskan pada contohnya. Oke, contoh konjungsi. Yang pertama, diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, 7 merupakan bilangan prima. Nah, pernyataan ini bernilai benar, ya, karena memang benar bahwa 7 merupakan bilangan prima. Pernyataan Q, 7 merupakan bilangan ganjil. Ini juga bernilai benar, karena 7 memang merupakan bilangan ganjil. Pernyataan R, 7 merupakan faktor dari 27. Nah, pernyataan ini bernilai salah, karena faktor dari 27 itu adalah 1, 3, 9, dan 27. Jadi 7 itu bukan merupakan faktor dari 27. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai kebenaran dari P dan Q serta P dan R. Oke, yang pertama, P dan Q. Jadi kita gabungkan dulu kedua pernyataannya, yaitu pernyataan P dan Q. Pernyataan P tadi 7 merupakan bilangan prima. Pernyataan Q, 7 merupakan bilangan ganjil. Nah, jika kita gabungkan keduanya menjadi 7 merupakan bilangan prima dan bilangan ganjil. Nah, karena di sini pernyataan P tadi bernilai benar, pernyataan Q juga bernilai benar dalam konjungsi. Jika keduanya bernilai benar, maka konjungsinya atau P dan Q itu juga akan bernilai benar. Selanjutnya, P dan R. Pernyataan P tadi 7 merupakan bilangan prima. Pernyataan R, 7 merupakan faktor dari 27. Jika kita gabungkan menjadi
7 merupakan bilangan prima dan faktor dari 27. Nah, tadi pernyataan P bernilai benar, pernyataan R bernilai salah. Nah, dalam konjungsi, jika ada pernyataan yang bernilai salah, maka konjungsinya juga akan bernilai salah. Oke, itu untuk contoh yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke contoh konjungsi yang kedua. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, kubus mempunyai 12 rusuk. Nah, pernyataan ini bernilai benar ya. Yang kedua, pernyataan Q, 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Nah, ini juga pernyataannya bernilai benar. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai kebenaran dari P dan Q. Nah, pernyataan P dan pernyataan Q ini tidak saling berkaitan. Beda halnya dengan contoh yang nomor 1. Kita memang membahas tentang angka 7. 7 itu bilangan prima, 7 itu bilangan ganjil. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, pernyataan P membahas tentang kubus. Pernyataan Q membahas tentang 5 segi 4. Itu kan berbeda. Ya, yang dibahas itu berbeda. Maka, untuk konjungsinya kita tidak menggunakan kata dan. Nah, di sini kita menggunakan kata tetapi. Jadi, P dan Q itu menjadi kubus mempunyai 12 rusuk, tetapi 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Nah, pernyataan majemuknya menjadi seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan kata dan karena yang dibahas di sini berbeda. Nah, karena tadi pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q juga bernilai benar, maka P dan Q juga bernilai benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang disjungsi. Lambang atau simbolnya bisa dilihat pada slide. Nah, disjungsi ini adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Jadi, notasinya dibaca P atau Q. Nah, di sini ada tabel kebenaran disjungsi. Jika pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka P atau Q juga benar. Yang kedua, jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, P atau Q bernilai benar. Yang ketiga, pernyataan P salah, pernyataan Q benar, jadi P atau Q bernilai benar. Yang terakhir, pernyataan P bernilai salah, pernyataan Q bernilai salah, jadi disjungsinya bernilai salah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P atau Q bernilai salah. Jadi, kata hubung atau ini adalah kata hubung yang digunakan untuk memilih salah satu. Apabila salah satunya terpenuhi atau salah satunya bernilai benar, maka pernyataan itu bernilai benar. Apabila keduanya salah, baru nanti pernyataannya bernilai salah. Oke, untuk contoh disjungsi, diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, paus adalah mamalia. Nah, di sini pernyataan bernilai benar, ya karena paus memang merupakan hewan mamalia. Pernyataan Q, paus adalah herbivora. Nah, ini pernyataannya bernilai salah, karena paus itu bukan herbivora. Jadi, herbivora itu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi, paus itu adalah karnivora, jadi dia makan daging, ya bukan herbivora. Jadi, pernyataan Q bernilai salah. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai kebenaran dari P atau Q. Jadi, kita gabungkan dulu pernyataannya. Pernyataan P tadi paus adalah mamalia, pernyataan Q paus adalah herbivora. Jadi, pernyataan P atau Q menjadi paus adalah mamalia atau herbivora. Karena pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah, jadi kesimpulannya pernyataan P atau Q bernilai benar. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Miss jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, anak-anak.